Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di kompetensi manajerial di part ke-42. Langsung saja kita ke soalnya. Oke. Anda merupakan customer service di suatu kantor pemerintahan. Selama Anda bekerja, Anda mengetahui masih banyak pelanggan melakukan pembayaran pajak manual. Padahal instansi Anda sudah menyediakan fasilitas untuk pembayaran secara online. Sikap Anda melayani pelanggan seperti biasa sambil mengajarkan cara pembayaran pajak secara online. Ini saya, karena ada beberapa yang mungkin tidak paham terkait pembayaran online. Melayani pembayaran pelanggan sambil menyatakan apakah ada kesulitan saat membayar secara online. Ini tidak langsung memberikan solusi ya, hanya menanyakan. Melayani pembayaran pelanggan sambil menyatakan alasan lebih suka membayar secara manual. Ini juga hanya menanyakan. Meminta para pelanggan untuk melakukan pembayaran secara online untuk mempersingkat waktu, ini juga tidak ya, karena ada beberapa pelanggan yang mungkin belum bisa. Meminta para pelanggan untuk mempelajari cara pembayaran online agar tidak perlu mengantri. Nah, ini hanya meminta saja ya, ini tidak melayani secara nyata real. Nah, di sini yang betul adalah A ya, karena di sini melayani sambil mengajarkan. Ya. Aspeknya adalah aspek pelayanan publik, di mana memiliki kemampuan mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik unit kerjanya. Jadi memberikan efektif ya, tidak hanya jangka pendek ya, tapi juga jangka panjang ya, ke depan pelanggan itu bisa membayar secara online. Next. Setelah melakukan rapat besar, perusahaan membuat kebijakan baru yang berpengaruh pada perubahan budaya kerja. Hal ini menimbulkan pro kontra di antara pegawai karena dianggap terlalu mendadak. Sebagian pegawai merasa sulit adaptasi. Sikap Anda sebagai salah satu manajer senior di perusahaan adalah membuat kebijakan tambahan yang mendorong perubahan di antara pegawai hingga sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini manajer ya. Saya kebijakan itu ranahnya manajer. Memastikan setiap pegawai di divisi saya mau tidak mau, ini kurang sesuai ya. Membantu pegawai yang merasa kesulitan beradaptasi dengan menerapkan sistem pengulangan hingga ia terbiasa. Ini juga kurang sesuai. Memimpin dan memastikan penerapan perubahan itu selaras dengan divisi saya. Kurang ya. Tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena pro kontra dalam suatu kebijakan wajar terjadi. Ya. Tidak karena kalian sebagai manajer itu berarti yang sesuai adalah yang jadi membuat kebijakan tambahan yang mendorong perubahan di antara pegawai hingga sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi karena walaupun dadak ya, kita jalankan sambil membuat kebijakan tambahan. Aspek yang dinilai adalah aspek mengelola perubahan. Jadi seorang ASN dituntut memiliki kemampuan membuat kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas. Jadi apalagi sebagai manajer ya, kebijakan-kebijakannya tentu sangat penting atau berdampak pada sasaran kinerja organisasi. Next. Anda seorang ketua RT di kampung Sorongan. Suatu ketika Anda didatangi oleh warga yang mengeluhkan pungli di beberapa ruas jalan menuju desa dengan alasan bantuan dana perbaikan jalan. Padahal program perbaikan tersebut berasal dari pemerintah. Sikap Anda, ini pungli ya. Dan sekarang itu sudah tidak diperbolehkan kalau di daerah ya. Meminta warga untuk bersabar dan menegaskan untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun. Ini kurang sesuai ya, karena di sini ada namanya pungli. Menerima keluhan warga dan melaporkannya pada Pak Lurah agar segera ditangani. Bisa ya. Mendatangi lokasi terjadinya pungli dengan para pemuda desa dan melakukan pengusiran. Tidak sesuai. Melakukan musyawarah dengan ketua RT lain yang juga mengalami hal serupa untuk menyiapkan tindakan penanganan pencegahan terjadinya hal serupa di tempat lain. Nah, mengajak warga bersama-sama mendatangi lokasi terjadinya pungli dan meminta penjelasan tanpa dalam penjelasan antara B dan D. Nah, ini juga kurang ya. Jadi kita harus musyawarah ya, supaya kemudian mengambil tindakan supaya hal tersebut tidak terjadi. Yang
D. Aspek yang dinilai adalah pengambilan keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan ya tidak merugikan salah satu pihak dan dilaksanakan secara humanis atau manusiawi. Di ASN memiliki kemampuan menyusun atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa atau seluruh fungsi dalam instansi dengan cara musyawarah tadi. Next, carut dan marutnya pelayanan publik bersinggungan dengan masalah yang tak jelasnya pemerintah dalam merencanakan formasi jabatan publik. Di beberapa daerah terdapat banyak sekali jabatan kosong, hanya diisi oleh staf yang bertindak sebagai pelaksana tugas. Di beberapa daerah juga dengan kasat mata memperlihatkan bahwa formasi jabatan pelayanan publik masih menumpuk di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat, sementara di bagian timur masih terdapat staf yang mengerjakan tugas sebagai kepala seksi dan investasi. Menurut Anda sebaiknya kapan mengatasi hal tersebut? Ini di sini adalah tidak meratanya ya, tidak pemerataan pegawai, memperlakukan sistem right man on the right place dan melakukan akselerasi mutu pegawai publik. Nah, meningkatkan kualitas SDM yang baru dengan syarat menempuh pendidikan minimal S2 ini kurang sesuai. Melakukan restrukturisasi secara berkala di tingkat daerah ini bisa, cuma ini terlalu panjang ya. Mengembangkan sistem kepuasan pelanggan agar ASN lebih terpacu untuk memberikan pelayanan prima, tidak sesuai. Memperbaiki sistem rekrutmen dari daerah hingga nasional secara bertahap dan panjang. Yang bisa segera itu adalah ini, sistem right man on the right place. Jadi kita menempatkan pegawai di tempat yang pas dan juga akselerasi mutu pelayanan publik. Jadi penumpukan pegawai ini tidak akan terjadi lagi. Jadi aspek yang dinilai adalah aspek pengambilan keputusan ya, di mana ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran instansi. Next, terakhir, dengan meningkatnya tren WFH Indonesia, cyber security menjadi salah satu hal yang patut dijadikan perhatian utama. Dengan dipergunakan sistem WFH, ancaman fisik tidak lagi menjadi risiko utama, namun ancaman keamanan dalam bentuk digital menjadi potensi baru. Jika Anda seorang pimpinan ya sini ya, IT ya, diminta atasan untuk mengatasi potensi pembobolan data, apa yang Anda lakukan? Seorang pimpinan ya, membuat sistem pengamanan yang canggih dan terenkripsi sehingga pegawai hanya bisa mengakses menggunakan metode terus bisa ya. Menyusun prosedur pengamanan data yang mudah diakses pegawai dan meningkatkan awareness semua pegawai untuk selalu waspada saat memproses. Nah, meminta semua pegawai untuk mengupdate security software secara berkala dan menggunakan cloud device yang aman. Ini kurang sesuai ya, karena di sini kalian sebagai pimpinan IT menyuruh semua karyawan sebisa mungkin melakukan aset data di kantor. Ya. Meminta perusahaan untuk mengerjakan ethical hacker yang handal untuk menjaga jika terjadi pencurian datanya antara A dan B. Nah, ini membuat sistem pengamanan yang canggih itu agak lama ya. Nah, yang tepat adalah yang B. Kita menyusun prosedur pengamanan data, ya, kemudian meningkatkan kepedulian ya semua pegawai untuk waspada mengoperasikan komputer di. Nah, ini yang lebih realistis ya, dan hemat efisien. Aspeknya adalah aspek pengambilan keputusan, di mana seorang ASN itu dituntut untuk memiliki kemampuan membuat keputusan yang berdampak nasional dengan memitigasi risiko yang mungkin timbul. Jadi kalau bisa solusinya itu ya efisien ya, tidak lama ya, eksekusinya tidak terlalu lama. Mungkin itu di part ke-42 ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.